Jadi kita memilih Tionghoa Muslim Inspiration karena insya Allah kita mau go internasional. Dan alhamdulillah Tionghoa Muslim Inspiration atau TMI bersama Arimatea, juga bersama MCI dan juga bersama pembina mu'alaf lain, kita telah membuat satu asosiasi pembina mu'alaf seluruh Indonesia yang bernama Alami, dengan ketua umum pertamanya adalah Ustadz Fadlan Garamatan. Alhamdulillah kita sudah punya asosiasi para pembina mu'alaf seluruh Indonesia yang semuanya itu alhamdulillah bergerak di bidang mu'alaf semuanya, dan semua bergerak di bidang pembinaan mu'alaf, dan semua bergerak di bidang penanggulangan pemurtatan umat Islam. Sebegitu dahsyatnya Kak, ya, sebegitu dahsyatnya kondisi umat Islam sekarang. Beliau akan sedikit mengenalkan ya, kepada Bapak Ibu semuanya, biar kita ini semakin semangat dengan keislaman. Ya. Gak usah berpanjang lebar lah. Oh, nanti di sini silakan waktu dan tempat kami persilakan. Nanti mungkin sampai tadi kurang 10 ya, kalau nanti mau dibuka tanya jawab, barangkali ada yang mau tanya ya sama kamu kita ini. Beliau ini terbatas di Yogyakarta, maka kita maksimalkan untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Monggo. Langsung Aja, tak usah lama-lama. Gak bisa masuk. Kenapa? Mau pakai ini? Pakai Apa? apa? Head itu. Headphone. Bagus gak? Kalau bagus enak duduk. Jadi 2. Gini ya? Gimana? Gini ya? Bismillah. Halo, tes. Nanti ngisinya pakai bahasa Cina ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul semua di sini. Syukur yang tak terhingga kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sebab sampai detik ini kita masih bisa berkumpul di masjidnya Allah, bukan di tempat lain. Kita tidak ngabuburit, kita tidak cari, ya enggak cari makanan, tapi makanan datang sendiri ke kita. Terima kasih kepada Ta'mir yang di sini, juga semua sesepuh, asatiz dan asatizah, juga kepada
perwakilan PT dan Arimatea. Sebenarnya saya mewakili banyak. Salah satunya adalah Tionghoa Muslim Inspiration. Jadi dulunya Tionghoa Muslim Indonesia. Dalam perjalanannya kita mengubah nama menjadi Tionghoa Muslim Inspiration. Karena ketika pembentukan yayasan kita tidak bisa menggunakan nama Tionghoa Muslim Inspiration Indonesia. Jadi kita memilih Tionghoa Muslim Inspiration. Karena insya Allah kita mau go internasional. Dan alhamdulillah Tionghoa Muslim Inspiration atau TMI bersama Arimatea, juga bersama MCI dan juga bersama pembina mu'alaf lain, kita telah membuat satu asosiasi pembina mu'alaf seluruh Indonesia yang bernama Alami, dengan ketua umum pertamanya adalah Ustadz Fadlan Garamatan. Alhamdulillah kita sudah punya asosiasi para pembina mu'alaf seluruh Indonesia. Saya juga mewakili Arimatea karena saya juga anggota Arimatea yang baru tadi diangkat menjadi pengurus harian Arimatea karena langsung bertemu dengan ketua umumnya dan sekjennya. Nah, kalau sekjennya sering jalan-jalan bareng saya. Dan saya juga mewakili API, Apologet Islam Indonesia. Saya anggota Jakartanya. Yang semuanya itu alhamdulillah bergerak di bidang mu'alaf. Semuanya. Dan semua bergerak di bidang pembinaan mu'alaf, dan semua bergerak di bidang penanggulangan pemurtatan umat Islam. Sebegitu dahsyatnya, Kak? Ya, sebegitu dahsyatnya kondisi umat Islam sekarang. Nah, sebelum dilanjut, katanya kan tak kenal maka tak sayang. Kalau tak kenal maka ta'aruf. Kalau udah ta'aruf, buruan diangkat gitu ceritanya. Nah, kalau saya tanya ni hao, ada yang bisa jawab? Hao. Kenapa hao kayak orang ngantuk gitu. Nah, nanti ditanya sama yang jawab tuh, yang ngajarin. Gimana aku tanya? Ni hao. Hao kata kurang kenceng. Karena jadi gitu. Saya nih orang Chinese. Jadi dengan face seperti ini sudah tidak bisa dipungkiri saya keturunan Cina. Lebih enak gini ya suaranya. Enak gini. Enak gini. Iya gini cukup. Ya gitu. Karena Oma sipit. Opa sipit, saya pun ikut sipit gitu. Jadi udah pasti. Nama saya itu Muhammad Abdul Aziz. Saya adalah founder dari Tionghoa Muslim Inspiration. Alhamdulillah di Jogja ini sudah ada perwakilan walaupun belum melaku, baru merangkak. Kalau di Semarang alhamdulillah sudah saya bentuk sebuah divisi pendidikan yang bernama Sekolah Mu'alaf Indonesia. Kita sudah mempunyai 120 siswa tetap. Semuanya mu'alaf. Dan ternyata tidak seindah namanya sekolah tidak seperti namanya. Gambarnya kalau Sekolah Mu'alaf Indonesia yang didirikan oleh Tionghoa Muslim Inspiration, kira-kira yang jadi siswanya ini pada belok apa sipit? Sipit. Nah, ternyata begitu saya masuk, itu yang sipit gak lebih dari 40%. Ya. Ini menjadi satu pemikiran buat kita, jadi satu perenungan buat kita, di mana kita ada di tanah Jawa. Kita sedang di tanah Jawa kan? Nah, termasuk Jakarta juga Jawa sebenarnya. Cuman karena punya hak khusus, jadi DKI Jakarta. Kita berada di sebuah tanah Jawa yang katanya mayoritas adalah umat Islam di sana. Tapi ketika saya mendirikan sekolah mu'alaf bersama Ketua Regional Semarang, ternyata yang sipit itu nggak lebih dari 40%. Banyakan itu dari suku Jawa, Flores, dan juga berbagai lainnya termasuk Medan, suku Medan. Ya, kayak gitu. Ini jadi pemikiran buat kita, ternyata di sebuah daerah yang katanya mayoritas Muslim, itu ketika ada sekolah mu'alaf, yang masuk ke sana itu lebih banyak
orang-orang Indonesia asli. Padahal namanya Tionghoa Muslim Inspiration. Ini artinya apa? Artinya umat Islam ini yang orang Indonesia di Tanah Jawa ini banyak juga yang memeluk agama selain Islam. Dan ini juga menandakan bahwasannya mereka-mereka yang di luar Islam itu, walaupun orang Indonesia asli, itu banyak yang sudah balik ke agama Islam. Ada kabar buruknya, ada kabar ya negatifnya pasti. Di sini kemudian saya bacakan surat As-Saff tadi yang saya sebutkan, surat As-Saff. Ada yang hafal tadi? Ada hadiah nggak? Masa pembicara harus ngasih uang? Panitia yang bisa sebutkan ayat tadi, surat tadi, kita kasih uang jajan. Ayo, yang saya bacakan apa? Jangan takmirnya, nggak boleh. Takmirnya sering ngimamin, hafal gitu. Maksudnya ibu-ibu deh, ibu-ibu mau uang jajan nggak bu? Yuchen mo, Aichen mo. Nah, kita mana? Aichen mo. Nah, taunya cuan doang. Cuan itu hasil bukan uang. Uang itu chen. Ah, Aichen mo. Ah, iya. Oi, gitu. Aichen mo. Oi. Ini enak gak sih suaranya Pak Gemma? Enak begini ya? Bersih begini ya? Ah iya, bersih begini. Jadi, Aichen mo. Ai kita cena. Hai ha. Entang sih ah. Aduh. Gimana nih panitia? Pada nggak mau duit, nggak mau belanja, nggak ada yang bisa nyebutin. Jadi tadi itu surat As-Saff, kalau ayatnya saya lupa nomor berapa, cuman bunyinya ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pertunjukan, sebuah perniagaan atau perdagangan. Kita diajak berdagang oleh Gusti Allah. Yuk dagang yuk bareng Allah gitu. Tunjikum min azabin alim, yang membebaskan kita dari azab yang pedih. Kenapa azab yang pedih? Pernah dengar hadis Nabi? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Pernah? Pernah. Sudah cukup segitu. Cukup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, udah enggak usah ibadah, masuk surga gitu. Nabi enggak bohong. Terus ada hadis lagi, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Seluruh umatku masuk surga, illa man aba, kecuali menolak surga itu. Siapa yang menolak surga? Man asoni faqad aba, yang menolak Rasulullah itu yang menolak surga. Artinya apa? Jika kita bisa istiqomah, kemudian kita bisa ngikutin jejak-jejak Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah kita harus hakul yakin kita akan masuk surga. Yang nggak hakul yakin, kita nggak tahu, mampir dulu nggak? Ini mampirnya nggak enak Pak, nggak mampir ke rumah janda Pak, nggak. Kalau di akhirat itu mampirnya kemana? Neraka, panas. Neraka itu panas. Inilah tugas kita, kemudian kita ini sama Allah dikasih tahu, yuk supaya kalian gak mampir ke neraka, saya ajak kalian ini untuk berniaga atau berdagang. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya sejalan ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Beriman kepada Allah wa rasulihi, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Sejalan, oke? Ya, tidak ada kontradiksi. Nah, kalau orang Indonesia kan kontradiksi, kalau orang Cina kontradiksi gitu. Ya kan bahasanya cadel. So, tidak ada kontradiksi dalam Islam. Semuanya nyambung. Ketika kita jadi umat Rasulullah dan mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah kita akan masuk surga. Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Ya, sudah. Yakini itu. Nah, kata Allah, supaya masuk surga tanpa mampir di azab yang pedih apa? Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan engkau berjihad, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dengan hartamu dan dengan jiwamu, dengan dirimu.
Artinya apa? Kalau kita bisa mendidik umat, ayo didik umat. Kalau kita bisa sajikan pendidikan, ayo pendidikan. Kalau kita yu chen, nah yu itu ada chen itu duit. Kita nggak mampu mendidik, tetapi kita melihat nih, Forum Arimatea ini punya ustadz-ustadz yang mampu mendidik, bahkan ke pelosok-pelosok. Ustadz, wis, tak ongkosin wis. Nah, butuh berapa cennya? Kan tinggal gitu ya. Jangan cuan lagi ya Bu. Cuan itu harga, itu artinya untung, laba. Kalau uang itu cen, kayak gitu. Makanya kita orang Chinese kalau dibilang cuan itu sering ketawa. Kenapa? Karena itu sebenarnya bukan uang, tapi hasil perdagangan gitu. Seperti itu. Jadi yang ayat saya bacakan tadi, kalau kita tidak bisa mendidik umat, kemudian kita bisa melihat orang bisa mendidik umat, ikutlah kita di sana. Entah menyajikan kopi, entah menyajikan iftarnya, gitu kan. Entah mengongkosi biaya dakwanya dan segala macam gitu. Kenapa? Jadi begini. Saya ini berawal dari keluarga Konghucu, kemudian dikenalkan ke Katolik oleh kakak perempuan saya, Cece saya. Nah, Cece apa? Mbak. Oleh mbak saya dikenalkan ke Katolik. Kemudian oleh koko saya, koko itu Mas. Saya 3 bersaudara, saya paling kecil. Bontot. Kalau orang-orang Betawi bilang mah bontot. Ya, bungsu. Kembung nyusu. Iya, kembung nyusu gitu. Jadi kalau belum kembung belum berhenti nyusu gitu. Nah ceritanya koko saya ini atau mas saya ini Protestan. Nah saya lengket di Protestan dari tahun 89-an sampai tahun 91. Dan terpaksa harus tetap ke gereja dari tahun 91 sampai tahun 94. Terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena saya sudah bukan domba-domba yang tersesat lagi. Dan saya tidak pernah menjadi domba Israel. Saya tidak pernah menjadi domba Bani Israel. Karena saya bukan Bani Israel. Saya baninya Bani Cina. Kan gitu. Di Indonesia ini adanya Bani Jawa. Bani Cina. Nggak ada Bani Israel gitu. Sedangkan agama Protestan ini digunakan untuk, dikhususkan untuk domba-domba yang tersesat. Kata Yesus apa? Kata Isa Al-Masih. Sesungguhnya aku diutus kepada domba-domba Bani Israel yang tersesat. Kalau nggak tersesat, kenapa nggak disebut? Ayo, kenapa nggak disebut? Ayo, kenapa nggak disebut? Kenapa disebutnya sama Yesus atau Isa Al-Masih? Aku ini diutus kepada domba-domba Bani Israel yang tersesat. Ada dalam Bibelnya. Kalau yang nggak tersesat akan ngikutin si Yesus atau Isa Al-Masih. Jadi otomatis akan ngikut gitu. Seperti kata Nabi Isa atau Yesus dalam surat As-Saff pula. Gitu loh. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ya, surat As-Saff. Kata Isa Al-Masih, wahai Bani Israel, orang-orang Israel, domba-domba Israel, aku ini Rasul Allah untuk kalian. Aku membenarkan Taurat. Kejawab di sini. Domba-domba Bani Israel yang tersesat, artinya nggak tersesat, dia akan ngikut sendiri. Kenapa? Nabi Isa itu membenarkan Taurat, otomatis nggak ada kerugian kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang yang punya Taurat untuk ngikutin dia. Kenapa? Karena dibenarkan Taurat itu. Tidak ada lagi kontradiksi antara Taurat dengan Injil. Tidak ada apa? Kontradiksi orang Indonesia ke orang Cina. Kontradiksi. Gitu ceritanya. Tidak ada kontradiksi antara Taurat dengan Injil. Itu pada sebenarnya. Jadi seperti itu. Makanya terus kata Nabi Isa, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberikan kabar gembira setelahku ini ada nabi yang bernama Ahmad, dan itu di Injil disebut sebagai
pemberi kabar gembira. Inni naziro muwaziro. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu jelas kepada Rasulullah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Di situ memberitahu bahwasanya ada orang penghibur. Artinya yang memberi kabar gembira setelahku bernama Ahmad. Itu dalam Bible. Nah, ayat ini sering dijadikan kontradiksi dalam pembahasannya gitu. Kenapa kok kita kembali lagi? Kenapa kita kok harus tampil dan harus berada di jajaran orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dan kita jangan diam ketika ada TPA, ketika ada badan-badan yang seperti pembina mu'alaf atau organisasi yang melindungi umat Islam dari pemurtadan. Kenapa kita nggak boleh diam? Kenapa nggak boleh diam? Karena tadi Allah ngajak kita untuk berniaga, untuk berdagang dengan harta kita, dengan jiwa kita di jalan Allah. Salah satunya dengan apa? Dengan membantu mereka-mereka yang berada di jalan dakwah. Seperti tadi, Ustadz, saya nggak punya uang, nggak punya apa, saya cuma punya teh manis. Silahkan kasih teh manis. Kali Ustadznya lagi ceramah gitu, haus kan ya, kasih es teh manis gitu. Tapi jangan sekarang juga di depan saya. Saya lagi puasa, nggak bakal saya minum. Kalau nanti saya minum gitu. Jadi lihat kondisi juga gitu. Ada dua posisi ketika orang ini hidup. Pertama, berada pada posisi orang yang berada di amar ma'ruf nahi mungkar. Kedua, ada di posisi orang yang bermusuhan dengan orang Islam yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Posisi ketiga, orang yang diam saja sama saja mendukung orang-orang yang memusuhi orang amar ma'ruf nahi mungkar. Maka usahakan kita berada di posisi pertama. Oke, balik lagi kepada kenapa kita harus menyediakan sebuah tempat untuk belajar bagi umat Islam, juga bagi para mu'alaf. Nih kejadian saya ketika saya mu'alaf, saya itu bingung harus belajar kemana. Saya bingung harus belajar kemana. Kenapa? Kondisi saya mu'alafnya itu dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Jadi sholat aja tuh nggak tenang. Sholat itu kadang saya lebih banyak tayamum. Kenapa? Bukan nggak ada air. Kalau saya cuci muka itu udah dicurigain. Dicurigain udah muslim. Saya tidur pun itu dibangunin. Disangkanya apa? Sholat sambil tidur. Karena saya sering sholat sambil tidur. Nah, kurang asemnya yang ngasih tahu itu tetangga. Ngasih tahu tetangga. Kan ibu saya nanya, orang sholat tuh gimana sih? Gini, nyonya katanya, kalau tangannya udah begini, itu tuh udah mau selesai. Itu lagi sholat. Jadi kalau saya tidur, tangan saya dicari sama mama saya. Selimut saya diangkat, tangannya lagi begini atau enggak. Cuman bagusnya mama nggak tahu kalau misalnya darurat kita nggak perlu begini. Saya pura-pura tidur, kadang harus dibatalin. Nah akhirnya pusing-pusing mikir-mikir gimana cara saya sholat. Satu-satunya tempat teraman adalah di mana saya tidak pakai baju. Di mana itu? Di WC, kamar mandi. Boleh nggak sholat di kamar mandi? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa saya sholat di kamar mandi? Darurat. Kalau saya sholat di ini, di masjid atau apa, ketahuan, saya diusir. Cuman kamar mandi saya itu besar, kebetulan saya cuci. Jadi akhirnya itu pun curiga. Kok tiap hari nyikatin lantai? Biasanya nggak nyikatin lantai itu. Kamu ngapain? Nyikat lantai. Kenapa sikat tiap hari? Biar bersih. Kok rajin? Rajin salah. Kan gitu kan. Biar wangi, biar nggak bau pesing gitu. Kamu sholat ya? Sholat kok ngomong, saya bilang. Jadi saya itu kalau ke WC nggak boleh bawa celana panjang. Nggak boleh. Harus celana pendek. Karena mama tahu juga, tetangga pula ngasih tahu kalau orang sholatnya harus ditutup dari sini sampai sini. Lagi kena lagi sama tetangga, terlalu jujur. Emang orang Islam itu baik ya, jujur ya? Iya jujur. Walaupun kadang suka nyusahin gitu kan.
Iya, kadang saya pun lagi sholat, itu didobrak kadang pintu. Bayangin. Jadi kalau didobrak itu kan karena pintunya nggak langsung terbuka. Saya buka kaos, terus saya gantungin kaos, saya pakai, kan memang sholatnya pakai handuk. Karena celana pendek. Saya pakaiin, saya bilang, orang nggak pakai celana sih didobrak gitu. Padahal pakai celana, bagusnya handuk saya nggak ditarik. Kayak gitu. Iya, bagusnya nggak ditarik. Bagusnya nggak ditarik gitu. Nah, yang kejadian nggak nyaman juga, waktu saya mau sekolah, waktu sekolah SMA, saya nggak mau lagi di rumah. Kenapa? Karena sholatnya sembunyi-sembunyi kan. Tuh, lihat, mualaf mau sholat aja, taruhannya loh, bisa diusir. Kadang nyawa taruhannya. Ya, pernah dengar yang mualaf sampai meninggal? Sampai wafat? Iya. Sekarang orang Islam yang lahir keluar ke dunia udah Islam, suruh sholat dikejar sama ibunya pakai sapu ya. Iya. Tanya anak ibu, kondisi mama lagi serem, lepas seremnya gimana? Pasti dijawab, ketika aku nggak ngaji atau aku nggak sholat, ibu bawa sapu ngejar aku. Tanya, ya, mama paling serem kalau bawa sapu ngejar kamu. Bener? Iya nggak? Malu jawabnya tuh, langsung nggak bisa diem, langsung gini. Mau jawab iya, emak gue di belakang katanya. Enggak jawab enggak, ya kenyataannya begitu katanya. Tapi jujur itu, walaupun pahit itu dianjurkan loh. Iya enggak? Enggak apa-apa, paling nanti ditarik telinganya sama ibu, bener? Iya. Mau jawab bingung lagi bu, jawab emak gue di belakang katanya. Enggak jawab gue, enggak jujur kata dia. Jadi gitu. Pakai disapu, mau sholat aja pakai disapu. Kita nih mualaf nih, buat sholat aja, perjuangan. Saya bu, pengen tidur di karpet masjid. Ini cuman pengen tidur dengan tenang di karpet masjid itu saya. Pengen iktikaf di masjid, nunggu 4 tahun. Makanya hati saya sakit banget ketika saya masuk Istiqlal. Pada waktu itu, saya habis khitan, saya mau Jumatan, saya diusir oleh oknum. Dibilangnya apa? Om, di sini kan saya bareng koko saya. Katanya, Om, di sini bukan gereja Om, nggak ada di sini, pergi Om. Apaan kafir belum sunat? Saya bilang bang, saya habis sunat. Sebelum ke Istiqlal saya sunat dulu. Begitu habis sunat, diam dulu di rumah koko saya, koko sepupu, kakak sepupu. Begitu biusnya habis, kita naik bajai. Tahu bajai? Itu kendaraan menggetarkan jiwa. Itu kita bergetar tuh. Sebadan bergetar itu. Itu kelewatin jalan pinggir rel ke arah Istiqlal. Karena saya di Pasar Baru. Orang Piti harusnya tahu. Lautse, Masjid Lautse, belakangnya lagi di situ ada apa? Ada rumah susun. Nah, saya khitan di situ. Jadi kalau jalan dari Lautse itu nyusurin tuh rel kereta, di atas rel kereta kita di bawahnya, jalannya dulu nggak semulus sekarang, batu semua. Udahlah bajanya getar, saya jalan di atas batu tambah getar, nyampe Istiqlal bius habis, perban copot. Saya udah pucat, begitu mau naik ke Istiqlal diusir. Diusir saya. Coba bayangin. Mau ke masjid aja diusir, curigain apa? Orang Kristen. Ya emang wajahnya nggak bisa dirubah. Kan emang orang Cina. Nggak percaya? Ayo siapa mau ngomong Cina sama saya? Nggak ada yang berani kan? Udah percaya aja bu, daripada susah harus buka Google Translate ya. Gitu ceritanya. Ya udah. Akhirnya seperti itu. Nah itu dia. Saya udah muslim, udah sunat aja masih dicurigain bukan orang Islam. Mau masuk aja diusir sama orang Islam. Ya walaupun itu oknum ya, orang Islamnya nggak ngerti gitu. Orang Islam nggak ngerti langsung main usir aja gitu. Nggak nanya dulu mau kemana. Kan bisa jadi kali, oh Cina ya om, iya mau syahadat nggak om? Iya, ayo asyhadu gitu kan, bisa kan? Iya kan? Sekarang misalnya ada yang mau syahadat di sini, siapa mau nyahadatin duluan? Dikasih ustadz gitu, bu duluan, pak duluan. Bapak mau syahadat ya, duduk pak syahadat. Nggak usah tanya udah sunat udah apa belum, udah syahadat dulu pak, nanti baru syahadat ulang sama pak ustadz. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Seumur hidup orang itu sholat, Anda dapat pahala. Kayak gitu. Nah balik lagi, saya itu baru bisa
tidur di dalam masjid itu di Jember. Saya tinggal di Bondowoso, saya di Jember. Sebelum saya ke Jember, saya perjuangan. Saya pura-pura marah, saya pura-pura ngadat, saya gulur-gulur. Anak bung, su kembung nyu, su manja. Sudah itu. Resepnya itu pokoknya, gulur. Udah SMP nih, gulur. Datang kakak saya, koko saya dari Jember. Ngapa sih anak manja ini nangis bikin malu? Saya kasih kode kedipan mata, artinya saya lagi sandiwara. Nggak ngerti juga. Saya diangkat, ditendang, dibawa ke kamar mandi, disiram pakai air. Dibeduain sama ipar saya, laki-laki juga, diseret saya. Anak manja nyusahin orang tua katanya. Dasar lu manja. Susah dibilangin. Saya masih ngasih kedipan, tetap aja disiram, diguyur. Duh, dalam hati saya, ditempeleng pula saya. Iya. Ya udah dari nangis bohongan jadi beneran tuh saya tuh, ya sakit. Kakak saya tuh kalau nendang beneran, Bu. Dia guru karate saya. Saya belajar karate ke dia. Dan latihan kami itu ekstrim. Ini sampai sekarang masih kelihatan ya, Pak? Ya. Ini kalau mukul tembok gak sakit, Bu. Dia mukul tembok gak sakit saya. Olahraga kita ekstrim gitu. Saya SMP udah ekstrim olahraga. Ya kayak gitu. Jadi disiram. Nah kebetulan kakak ipar saya tuh katanya, kita telanjangin aja yuk. Aduh, repot saya pikir. Kaos saya ditarik sama koko saya, sobek. Jadi setelah udah telanjang dada, terus kata koko saya, udah ambilin sono, ambilin handuk nih, saya yang hajar aja nih anak. Nah begitu kakak ipar saya udah minggir, saya bangun, goblok lu, saya bilang, lu nggak tahu gue pura-pura. Ah, pura-pura? Kenapa? Ya kok gue di sini mulu, gue nggak bisa belajar Islam, saya bilang. Jadi dari tadi pura-pura. Iya, lalu mukul beneran, saya bilang. Ya saya udah kadung merah dipukul beneran sama dia. Akhirnya dia duduk tuh, terus gimana? Ya udah saya pura-pura, tetap kayak gini, marah. Terus kata koko saya, terus ya nanti kamu ajak saya, biar sekolah di tempat kamu di Jember, biar saya di sana bisa sholat gitu. Akhirnya sandiwara dilanjutin, tapi udah kadung merah. Dipukul beneran, diseret beneran saya. Disiram beneran. Bagus nggak ditelanjangin gitu. Nah waktu mau ditelanjangin bilang gini ipar saya, udah telanjangin aja katanya, udah kadung basah semua. Kata koko saya, jangan, udah ada rambut Jepangnya katanya. Jangan, ya bagus itu, nggak jadi telanjangin. Nah akhirnya saya pergilah ke Jember. Nah di situ saya baru belajar tentang Islam. Yaitu pertama kali saya sholat Jumat di Masjid Miftahul Jannah di Jember, di dekat Gang Bentul. Nah di situ saya disambut baik sama takmirnya, terutama sama marbotnya. Dibilang kalau kamu capek nungguin sholat, udah di dalam aja ketiduran, nanti saya bangunin. Tuh Masya Allah. Nyangka nggak sih orang yang nggak ngerti Islam, yang alif-alifan nggak becus, sekarang berdiri depan ibu, kemudian bisa berceramah begini? Jadi bisa jadi Bu, salah satu dari anak-anak yang suka main di masjid ini, mereka nanti akan jadi kiai besar. Amin. Allahumma amin. Kita nih tua akan mati, siapa yang akan jadi ganti kita? Mereka-mereka yang kecil yang sekarang nakal. Kalau sholat pakai dijewer, pakai dibawain sapu ya? Hah? Sakit nggak dipukul sapu? Ah, nggak percaya saya. Coba pinjam sapu, nangis nggak disapu? Tawa. Jadi kayak gitu. Di situ saya ngerasa nikmatnya bagaimana saya menjadi Islam yang free seperti itu. Kenapa? Karena sebelumnya itu saya susah mau sholat, mau apa segala macam. Nah, kita sorot balik, alur sorot balik. Ada yang ini di sini SMP atau SMA? Pernah diajarin Pak Guru? Ada anti klimaks, ata klimaks, alur cerita sama sorot balik. Nah, kita sorot balik. Berawal dari mana saya? Saya berawal dari Konghucu. Papa mama saya Konghucu. Cuman karena waktu itu Konghucu tidak diakuin sebagai agama kelima di Indonesia, keenam di Indonesia, maka kita harus memilih 5 di antara agama yang ada. Apa saja tuh? Salah. Apa aja? Kita harus memilih 5 agama yang ada di Indonesia. Apa itu? Yang kencang apa? Islam. Salah. Apa? Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Islam nggak ada dalam kamus kami. Nggak ada.
Islam itu nggak ada dalam kamus kami. Kalau lo mau beragama, lo pilih 4 di antara 5.